Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الجحمير. Hai anakku, tegakkanlah salat dan beramal ma'ruf nahi mungkarlah dan bersabarlah atas apa musibah yang menimpamu. Sungguh yang demikian adalah persoalan yang utama. Dan janganlah kamu naikkan pipimu kepada manusia dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap kesombongan dan membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam menjalani kehidupanmu dan rendahkanlah suaramu. Sungguh sebaik-baik suara, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki malam ke-17 Ramadan. Semoga puasa kita selama 16 hari ini diterima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Semoga Allah menerima salat kita, puasa kita, amal-amal saleh kita yang lain selama Ramadan ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Para pendengar pesan-pesan Ramadan surah PWS, ayat yang kita baca tadi adalah surat Luqman, ayat yang ke-17 sampai 19. Di mana ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Dari yang pertemuan sebelumnya kita membaca ayat Allah Luqman surat 31 ayat 12 sampai 16. Di mana di pertemuan pertama Allah sampaikan ke kita bahwa Luqman diberi sebuah hikmah. Dan hikmah itu adalah aniskulillah. Hikmah untuk bisa bersyukur pada Allah. Dan selanjutnya Allah juga memberikan sebuah standar umum bahwa wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya, memang wa man kafara, dan memang siapa yang tidak mau bersyukur mengingkarinya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan bersyukur pun manusia semuanya itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah yang Maha Ghani, yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya, ya mau'izah, untuk tidak mensyarikatkan Allah, karena mensyarikatkan Allah adalah zulmun adzim, kesewenang-wenangan, kezaliman yang besar sekali. Kemudian Allah pun telah mewasiatkan kepada manusia untuk kedua orang tuanya. Dan digambarkan Allah kenapa manusia ini harus menjalankan wasiat untuk mengurus orang tuanya. Dikarenakan pengalaman, diwakili oleh pengalaman seorang ibu di dalam mengandung dan di dalam menyusui. Di situ Allah sebut pengalaman seorang ibu itu adalah wahnan ala wahn. Pengalaman merasa takut mati.
Jadi seorang wanita kalau hamil pasti terbayang di dalam dirinya itu sesuatu musibah-musibah yang bisa membuat dia itu uh, menemui ajalnya. Kemudian dari pengalaman ibu tersebut, kalau waktu dia di kandungan, di rahim seorang ibu, dia memakan darah ibunya itu selama 9 bulan. Kemudian setelah lahir pun selama 2 tahun, dia masih memakan darah ibunya untuk mendapat susuan dari ibunya untuk pertumbuhan tubuhnya. Nah, untuk perkara untuk sebuah urusan sedemikian rupa seorang anak ada dalam rahim ibu, kemudian menyusuinya, kemudian membesarkannya. Untuk itu Allah perintahkan kepada manusia ini aniskul, untuk bersyukur kepada Allah. Karena pemberian Allah lah kita ini diberi kehidupan melalui seorang ibu. Dan hal tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti mengenai wasiat yang diberikannya kepada manusia. Apakah dia menjalankan wasiat itu dengan baik? Ilaiyal masir. Nah, kemudian Allah pun telah membuat batas berbakti ke orang tua itu, bersyukur pada orang tua itu adalah kesyirikan. Kalau orang tua itu jahadaka ala tusyrika bi, berusaha keras memaksa kamu bersyirik, jangan ikuti. Namun di dalam pergaulan kemanusiaan, dalam pergaulan sehari-hari, tetap Allah membuat garisan wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetap sahabati mereka, temani mereka, urus mereka sebaik-baiknya, ma'rufan. Sebagaimana biasanya seorang anak kepada orang tua. Nah, kemudian juga Allah perintahkan untuk wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali padaku. Kemudian semua itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Tsumma ilayya marji'ukum, pada kamilah kamu akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan aku beritahukan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kemudian Allah juga jelaskan bahwa batas kesyirikan itu tidak bisa disembunyikan. Allah sampaikan dan Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya bahwa sekecil apapun di bumi ini atau di langit, Allah bisa mendatangkannya. Maksudnya perbuatan sekecil apapun Allah pasti tahu. Apalagi sekecil apapun benda yang mungkin kita bisa melihatnya dengan mikroskop, tapi bagi Allah itu semuanya Maha Tahu. Nah, itu mengingatkan Luqman kepada anaknya bahwa apapun kebaikan keburukan, apapun kita menjalankan wasiat Allah untuk urus orang tua ini dan untuk bersyukur padanya, Allah Maha Tahu segala hal yang kita lalui, sekecil apapun. Nah, itulah di pertemuan pertama kita melihat nasihat Luqman atau pembelajaran Luqman kepada anaknya. Nah, berikutnya Allah sampaikan pengajaran Luqman kepada anaknya itu dalam bentuk praktisnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Kalau yang tadi itu adalah hal-hal yang memang harus terpasang di dalam diri seseorang, dalam diri anak Luqman. Nah, selanjutnya di ayat 17 ini sampai 19, Allah menjelaskan bagaimana Luqman mengajari anaknya, mengizah anaknya untuk hal-hal atau terapan dari aniskulillah itu seperti apa.
Seperti apa orang yang bersyukur pada Allah dan orang tua itu dari sisi praktisnya yang lain seperti apa. Nah, kita ingatkan lagi, Allah memakai di sini wa idz qala Luqman. Ingatlah ketika Luqman berkata li abdihi, kepada anaknya. Nah, bukan hanya sekedar berkata, tapi wa huwa ya'izuhu. Dan dia mengajarkan. Ya'izuhu adalah sebuah pengajaran yang memang akibat dari pengajaran itu dia menguasai dari apa yang diajarkan padanya. Nah, kalau istilah sahabat sekarang, dia memiliki sertifikat leader misalkan. Nah, seseorang itu akan dilatih sehingga dia bisa menjalankan sebuah kegiatan angkut mengangkut ya yang dia terampil di situ. Nah, itu. Jadi seseorang yang memang menerima pengajaran itu menjadi terpasang di dirinya sendiri. Pertama, praktis yang lain yang diajarkan Luqman adalah hai anakku aqimis shalah. Luqman mengajarkan anaknya aqimis shalah, tegakkanlah salat. Berarti salat adalah menjadikan sesuatu yang tegak di diri anak. Salat yang memang menjadi kesehariannya. Dan Allah di sini memakai kata muqimus shalah, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Bukan hanya mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat, i'malus shalah. Tapi di sini Allah menyuruh aqimis shalah, tegakkanlah salat. Menjadikan salat itu sesuatu yang tegak di dirinya. Dan kita tahu hadis Rasulullah, man aqamas shalah faqad aqamat. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Nah, sedemikian rupa salat itu diletakkan oleh Rasulullah ya, dan menjadikan salat itu aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat pun menjadi pelindung, menjadi protektif untuk seseorang dari bisa mengerjakan yang keji dan yang munkar. Kemudian pengajaran Luqman berikutnya dalam bentuk praktis, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Untuk beramar ma'ruf, bernahi munkar. Nah, berarti di sini Allah satu-satunya dalam Quran amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dilaksanakan dalam secara bersama, tapi sendiri. Jadi dimanapun kita berada, ya, hendaknya kita bisa amar ma'ruf nahi munkar untuk diri kita sendiri, untuk diri keluarga kita, ya, dan seterusnya. Kemudian wasbir ala ma'asabak. Kemudian bersabarlah atas musibah yang menimpa. Nah, jadi ada 3 perkara praktis yang diajarkan Luqman di sini. Aqimis shalah, kemudian wa'mur wal ma'ruf 'anil munkar, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kemudian sabar. Nah, sabar diwakili di sini sabar atas musibah yang menimpa. Nah, berarti inilah 3 karakter. Dzalika inna dzalika min azmil umur. Sungguh, nah berarti Allah memakai kata sungguh, berarti ini persoalannya sangat penting, sangat serius. Dzalika min azmil umur. Nah, itu adalah azmi, sesuatu yang utama. Umur, satu urusan, suatu perkara yang paling utama, perkara yang paling menonjol. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kemudian sabar. Nah, ini adalah 3 perkara yang paling utama. Nah, kalau kita ingat azmi ini, ya, kita ingat Rasul yang disebut Allah itu ulul azmi, ya, seperti misalkan di surat Al-Ahqaf, wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bahwa disuruh manusia ini, orang beriman ini, untuk memiliki kemampuan sabar seperti ulul azmi minar rusul.
Nah, ulul azmi itu adalah rasul yang disebut ulul azmi itu adalah mulai dari Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian selanjutnya apa ada pengajaran lewat wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu tinggikan pipimu. Jadi kalau terjemahannya bahasa Indonesia wala tusair khaddaka linnas ini, jangan kamu berbicara dengan membuang muka. Nah, ini dilarang. Ya kan? Luqman melarang anaknya itu kalau berbicara dengan orang dengan membuang muka. Nah, kemudian larangan berikutnya wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan fil ardi maraha. Di bumi ini dengan sombong. Nah, di sini tamsi fil ardi, walau beberapa pertemuan yang lalu saat kita membahas ibadur rahman, sifat-sifat seorang ibadur rahman adalah yamsuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas bumi itu hauna, dengan enteng, dengan lincah, tanpa beban, dia kemana saja berjalan bisa. Itu memang berjalan seperti pengertian jalan kita biasa ini. Ya, dia berjalan dengan lincah. Nah, di sini mufassir mengatakan wala tamsi fil ardi maraha ini, kalau tadi memakai tamsi alal ard, ini tamsi fil ardi. Berjalan di dalam bumi. Berjalan di dalam tanah. Nah, itu tentu tidak mungkin orang berjalan dalam tanah. Nah, ini dia maksudkan adalah orang yang menjalani kehidupannya, ya, tidak sombong. Nah, ini akhlak, ya, mengatur sesama manusia, ya kan. Diajarkan oleh Luqman kepada anaknya akhlak atau cara-cara untuk bergaul dengan manusia lain. Kemudian innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai, tidak suka setiap kesombongan dan membanggakan diri. Allah tidak suka orang yang dirinya lah yang orang-orang yang mengklaim dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling kaya, dirinya lah yang paling hebat, ya, dan seterusnya. Fakhur, dan membanggakan diri. Nah, orang itu dilarang, ya kan? Allah pasti tidak suka adanya sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian nasihat berikutnya, waqsid fi masyika waqtub bin sautik. Waqsid fi masyik, sederhanalah. Nah, kalau iktisad itu ekonomis, ya kan? Efektif, efisienlah fi masyika, dalam menjalani hidup. Ya. Efektif, efisien, atau ekonomis, atau sederhanalah fi masyik, di dalam menjalani kehidupan. Ya. Waqtub min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Ya. Rendahkan suaramu di sini tentu maksudnya apa istilah awak, bisik-bisik saling pawang. Ini berdua bisik, tapi merasa kampung tahu. Nah, kira-kira seperti itu, waqtub min sautik. Ya kan? Inna angkaral aswad la sautul hamir. Sungguh seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, kenapa Allah di sini memberikan seburuk-buruk suara keledai? Ya, mungkin bagi kita pernah ke kebun binatang, mungkin kita bisa melihat, mendengar suara keledai itu memang suara yang buruk. Ya Allah sendiri bilang buruk. Nah, mungkin untuk lebih, ya, kita cicip coba di YouTube, nah suara keledai itu seperti apa. Ya. Nah, kira seperti ini saya lihat di YouTube. Nah,
Nah, seperti itu seorang keledai. Nah, ke depan ini perlu kita dengar juga supaya kita lebih menghayati ayat Allah. Ya, mana ya seorang keledai itu mambi angok babunyi, malah penangok babunyi. Dan bunyinya itu pun centang parinang, kacau balau. Nah, itu semoga uh, nasihat Lukman keadaannya ini hendaknya juga menjadi perhatian utama kita selama bulan Ramadan ini untuk mengkoreksi diri kita supaya apa yang diajarkan oleh Lukman ke anaknya ini pun hendaknya juga kita terima sebagaimana anak Lukman mendapat mau'izah dari ayahnya. Nah, itulah barangkali pada pertemuan sekarang yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah Luqman ini, ya, karena ini adalah Allah memakai kata wa idz qala, dan ingatlah. Nah, berarti ini juga berlaku untuk kita, berlaku untuk zaman Rasulullah dan sampai kita, dan untuk yang masa akan datang. Beginilah Allah mendidik kita dengan pengalaman Luqman ini. Nah, kalau yang sebelumnya itu di ayat 12 sampai 16 itu Allah berbicara vertikal lah istilah orang zaman sekarang. Hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia khusus dengan orang tuanya. Nah, di ayat 17 sampai 19 ini Allah mengatur praktis dari aniskulillah itu seperti apa. Kemudian mengatur bagaimana kita menjalani kehidupan ini di dalam dan dalam berinteraksi dengan manusia dengan akhlak-akhlak, dengan sifat-sifat seperti yang disebut Allah tadi. Nah, semoga kita bisa menjadikan kisah pengalaman Luqman dengan anaknya ini menjadi pelajaran dan bisa kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mengimaninya, mengikutinya, ya, karena ini bulan Ramadan, sehingga kita pun diberi kesempatan Allah, diberi hidayah untuk bisa memiliki akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Luqman pada anaknya. Banyak maaf ya, kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum